Bapak di belakang juga diam. Kau aja duluan. Kau duluan jadi kamu. Ya sudah dia. Bicara lagi dulu kita berbicara. Oh teman-teman mas. Di sini rumah rakyat. Di sini rumah rakyat. Indonesia, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia bersama Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan WT Bulang, kita memperjuangkan krisis kemanusiaan yang sedang melanda Sumba Barat Daya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Kita adalah penjahat karena kita membiarkan ketidakadilan. Tetap rapi sesuai kesepakatan kemarin, surat bahwa kita itu di depan Polres, depan gedung klub. Teman-teman semua mahasiswa, kita bukan di sini. Saya menyampaikan bahwa kita bukan di sini saat ini. Bahwa sesuai kemarin kita itu di depan klub. Bukan surat izin, surat pemberitahuan. Kita pemberitahuan saja. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan saja, bukan surat izin. Bukan surat izin, jadi karena harus Polres dibedakan. tidak punya hak untuk melarang kami. Ini negara-negara demokrasi, Pak. Bukan berarti kita melarang. Nah, bukan berarti Hari ini kami datang. Tidak. Karena untuk kemanusiaan. Jadi sebentar setelah orasi ini hanya pembacaan tuntutan lalu penyerahan, tidak dialog lagi. Bapak Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat Daya yang terhormat bersama jajarannya. Hari ini patutlah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan restu leluhur Merapi kita boleh bersua di tempat ini. Adapun kehadiran kami di sini dengan beberapa pernyataan sikap dan tuntutan yang akan dibacakan oleh teman saya. Hal yang menjadi utama adalah bahwa tingkat kemanusiaan, ketidakadilan, premanisme yang merajalela di seluruh seluk-beluk pelosok Sumba Barat Daya ini terjadi. Bahkan ancaman demi ancaman, semua hal premanisme masih marak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini di Payung Plus, Sumba Barat Daya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, tetapi segera dipaksa harus ke sel dan dianiaya. Bagaimana dengan oknum lain? Inilah menjadi tanda tanya besar. Apakah keadilan kebenaran sudah suntuk di negeri Merapu ini? Dalam satu kata budaya, kita sama-sama membuat wilayah tanah ini menjadi lebih baik agar tingkat kejahatan diminimalisir. Tujuan utama kami datang di sini, kami mendukung pihak kepolisian Resort Sumba Barat Daya untuk mengusut tuntas kasus Mario, kasus penganiayaan. Karena penganiayaan, penyiksaan membuat korban merasa tidak nyaman, sakit fisik maupun mental. Menjadi salah satu keputusan. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Dan ketika kami mendengar dan ketika kami sudah mengetahui, tetapi kami tidak turun, kami adalah penjahat. Kami adalah penjahat kemanusiaan. Dikala kami tidak turun melakukan aksi gerakan untuk kemanusiaan. Karena kejahatan yang paling besar di Republik ini, di seluruh dunia ini adalah apa? Pembiaran. Semua, salve, namo budaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Sumba Barat Daya! Oke, Bapak Ibu, teman-teman rekan seperjuangan, mohon maaf karena kehadiran kami telah mengganggu aktivitas perjalanan para pejalan kaki maupun pengguna roda 2, roda 4. Untuk itu juga pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Resort Sumba Barat, teman-teman Intel yang sudah mengawal proses kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama ini. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwa kehadiran kami mahasiswa di sini tidak semata-mata hanya karena mau meramaikan Sumba Barat Daya. Ada hal yang telah melukai hati masyarakat, ada hal yang telah melukai hati orang-orang yang mencintai keadilan di negeri ini, yang telah mencintai keadilan di Sumba Barat Daya. Banyak hati yang terluka, banyak hati yang sudah dirobek-robek atas perbuatan orang-orang tertentu. Tindakan yang kita sudah lihat secara bersama-sama, kasus yang telah melimpah, khususnya
saudara kita, adik kita Mario telah melukai hati banyak orang. Perbuatan ini telah melanggar juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 tentang tindakan main hakim sendiri. Perbuatan adalah perbuatan main hakim sendiri. Kita adalah negara hukum, tidak ada hal yang semua penyelesaian harus berdasarkan atas persoalan penegakan hukum. Oleh karena itu, teman-teman, terima kasih atas perjuangan ini. Tetap berjuang untuk persoalan kemanusiaan ini. Jangan sampai ada hal seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa kejahatan terburuk adalah membiarkan hal yang tidak benar, membiarkan ketidakadilan terjadi di daerah ini, membiarkan hal-hal yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan diinjak-injak oleh orang-orang tertentu. Tidak ada orang yang lebih kuat di depan hukum. Kemanusiaan yang adil dan beradab, semua sama di mata hukum. Oleh karena itu, kami berharap kepada penegak hukum, dalam hal ini kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetabula terhadap Kepolisian Resort Sumba Barat Daya, bahwa sesungguhnya hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang dan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh diambil oleh orang lain, apalagi secara paksa. Bahwa konvensi internasional telah menetapkan dan mendeklarasikan hak asasi manusia secara universal. Deklarasi tersebut diantaranya bahwa setiap manusia terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama, menyandang hak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, termasuk hak menikah dan berkeluarga. Bahwa negara Indonesia telah meratifikasi dan menetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 TAP MPR nomor 18/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahwa Tim Advokasi Cipayung Sumba Barat Daya dan Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetabula telah melakukan identifikasi lapangan, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2020, pada tanggal 24 Oktober 2020, dan pada tanggal 28 Oktober 2020, tanggal 2 November 2020. Bahwa hasil temuan Tim Advokasi Cipayung Sumba Barat Daya dan Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetabula telah mengidentifikasi dan membenarkan telah terjadi tindakan kekerasan yang dialami oleh saudara Mario Mardi Nariti, berupa perbuatan penyiksaan, penganiayaan, perampasan berat atas kebebasan fisik, dan perbuatan tidak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan kajian Tim Advokasi Cipayung Sumba Barat Daya bersama Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetabula, kami menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dialami oleh saudara kita Mario Mardi Nariti adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang merendahkan martabat manusia. Maka dengan ini kami menyatakan: 1. Mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum DPRD Sumba Barat Daya, oknum TNI, dan oknum lain, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap saudara Mario Mardi Nariti. 2. Mendukung pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan Kepolisian Resort Sumba Barat Daya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terkait tindakan kekerasan ini. 3. Mendukung pihak penegak hukum, kepolisian, kejaksaan maupun lembaga peradilan agar dapat melakukan proses hukum. 4. Menuntut pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Resort Sumba Barat Daya untuk memberantas segala bentuk premanisme maupun tindakan mafia yang sedang marak di Kabupaten Sumba Barat Daya. 5. Menuntut pihak Kepolisian
Resort Sumba Barat Daya untuk terus melakukan koordinasi bersama kecamatan, kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda agar tidak terjadi konflik horizontal pada Kabupaten Sumba Barat Daya. 6. Menuntut pihak kepolisian Resort Sumba Barat Daya dalam hal ini tim cybercrime untuk mengidentifikasi akun-akun palsu yang menyebar berita hoax, ancaman, dan yang tersebar di jagat maya. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan yang disampaikan. Semoga pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Resort Sumba Barat Daya terus melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Tambolaka, 16 November 2020, Dewan Pimpinan Cabang Gemini Sumba Barat Daya, Ketua Tobias Talu, Dewan Pimpinan Cabang Pemkari Tambolaka, Ketua Julius Lero, Badan Pengurus Cabang Tambolaka GMKI Ketua Ishak Charles, Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetabula Yeremias Bayoraya Keua. Sekian tuntutan yang kami bacakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami menyerahkan. Baik, teman-teman mahasiswa semua, kita berdiri di sini, kita sampai titik darah penghabisan. Kita saat ini menyerahkan apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa semua. Semua teman-teman mahasiswa angkat tangan, kepal semua. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang merumakan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Oh teman-teman mas, di sini rumah rakyat, di sini rumah rakyat. Bukunya mampu dilipat-lipat yang akhirnya pantas dan kemaluan. Panggil Dewan, kita tidak butuh Pol PP. Panggil Dewan. Jaga jarak. Ambil mic. Kita betul. Dewan keluar itu. Dewan keluar. Tes 1 2 3 cek 1. Tes 1 2 3 cek mic ya. Oke baik. Ya. Oke baik. Pokoknya harus Dewan, tidak panggil dia harus. Kita rebut Pol PP. Ya oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat yang sedang duduk di kursi empuk dan ruangan ber-AC. Kami masyarakat berada di bawah terik matahari untuk memperjuangkan keadilan. Apa daya Bapak anggota Dewan sedang duduk enak, tidur enak di dalam ruangan tanpa mempedulikan masyarakat sedang tertindas saat ini. Sumba Barat Daya saat ini sedang berduka. Duka yang dialami oleh saudara kami Mario adalah duka kami bersama. Duka Bapak Ibu Dewan yang ada di ruangan. Ya, hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Hidup masyarakat SPD. Ya, oke baik. Jadi kami minta Bapak Ibu Dewan yang sangat dan sangat kami hormati untuk berada di tempat ini. Kami datang untuk bertemu anggota Dewan
bukan kami datang untuk bertemu penjaga keamanan yang ada di sini. Surat yang kami masukkan jelas untuk anggota DPR, bukan kesatuan polisi Pamong Praja yang kami temui. Kita butuh anggota dewan, kawan-kawan. Kita butuh anggota dewan, kawan-kawan. Ya. Kalau Bapak Ibu anggota dewan sedang tidak berada di tempat, bukakan pintu, kami mahasiswa masuk di dalam. Ini rumah rakyat. Kita pertanyakan di mana anggota dewan. Dewan kabur, Kalau anggota dewan tidak ada, di mana? kalau mereka Dewan lari, kabur. beritahukan kepada kami agar ruangan ini kami duduki. Segel kantor ini. Teman-teman segel. Jadi kami minta Bapak Ibu anggota dewan yang sedang berada di dalam, jangan duduk. Mari kita berpanas-panasan bersama di sini. Kita memperjuangkan keadilan bersama. Kalau Bapak Ibu anggota dewan tidak keluar, safari yang kalian pakai berikan kepada kami. Berikan kepada kami safari yang kalian pakai. Jangan pikul Garuda. Kalau tidak memperhatikan rakyat SPD, kalian duduk di dalam atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi. Camkan itu baik-baik. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu anggota dewan. Kalian duduk atas nama rakyat. Jangan, lembaga anggota dewan adalah lembaga perwakilan rakyat. Jangan jadikan lembaga sebagai pengkhianat rakyat. Tetapi kami yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di dalam bukan pengkhianat rakyat, tapi wakil rakyat yang bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami. Sepakat kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat SPD. Ya, oke baik. Jadi sambil kami pentaskan sedikit teatrikal dari kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Dewan yang terhormat untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa hadir bersama kami di tempat ini. Kami mau Bapak Ibu anggota Dewan hadir bersama kami di depan ini. Ya, sekali lagi kepada anggota Dewan sekalian, Bapak-bapak, janganlah bersembunyi terus. Keluar dari kediamanmu. Biar ada ruang untuk gerak. Atau kami akan naik ke atas. Dari luar negeri lagi. Kami akan masuk ke dalam dan mempertanyakan di mana bapak-bapak sekalian. Jangan sembunyi di belakang Pol PP ini. Ayo kita Kami datang kok. Ayo maju maju. Jangan malu malu. Ayo maju maju. Ayo maju maju. Jangan malu malu. Ayo maju maju. Jangan malu malu. Pencar. Maju maju. Jangan malu malu. Ayo maju maju. Ayo Bapak Dewan datang di sini. Ayo Bapak Dewan hadir di sini. Ayo Bapak Dewan hadir di depan. Ya, mari kita sambut bapak-bapak kita yang akan hadir. Teman-teman sekalian, inilah bapak-bapak Dewan kita. Geser semua teman-teman. Ini Bapak Dewan. Teman-teman geser. Ini Bapak Dewan. GMKI bersama Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetebula terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya, bahwa sesungguhnya hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diambil oleh orang lain, baik disengaja maupun tidak. Dan perlakuan yang merendahkan termasuk hak menikah dan berkeluarga. Bahwa negara Indonesia telah meratifikasi dan menetapkan dalam Undang-Undang 1945 TAP MPR nomor 18/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahwa tim advokasi Cipayung Sumba Barat Daya dan Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetebula telah melakukan identifikasi
lapangan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2020, pada tanggal 24 Oktober 2020, pada tanggal 28 Oktober 2020, dan pada tanggal 2 November 2020. Bahwa hasil temuan tim advokasi Cipayung Sumba Barat Daya dan Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetebula dalam mengidentifikasi dan membenarkan telah terjadi tindakan kekerasan yang dialami oleh saudara Mario Mardi Nariti berupa perbuatan penyiksaan, penganiayaan, perampasan berat atas kebebasan fisik, dan perbuatan tidak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan kajian dari tim advokasi Cipayung Sumba Barat Daya bersama Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetebula, kami menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang dialami oleh saudara kita Mario Mardi Nariti adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang merendahkan martabat manusia. Maka dengan ini kami menyatakan: 1. Mengutuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan, penganiayaan, perampasan atas kebebasan fisik, mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Sumba Barat Daya, oknum TNI, dan oknum lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap korban saudara Mario Mardi Nariti. 2. Meminta pertanggungjawaban Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya atas hasil pantauan dan evaluasi atas pelanggaran kode etik dan atau moralitas yang dilakukan oleh 2 oknum anggota DPRD Sumba Barat Daya. Yang ketiga, menuntut Badan Kehormatan untuk segera menyampaikan laporan hasil evaluasi terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Sumba Barat Daya dalam sidang paripurna DPRD dan kepada masyarakat terkait keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya. Yang keempat, menuntut pertanggungjawaban oknum anggota DPRD Sumba Barat Daya, oknum anggota TNI, dan oknum lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindakan kekerasan ini atas pemulihan kesehatan korban secara fisik maupun mental yang sedang ditanggung oleh keluarga korban. Yang kelima, menuntut Ketua DPRD Sumba Barat Daya dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya akan menonaktifkan oknum anggota DPRD Sumba Barat Daya yang sedang menjalani proses hukum sampai mendapatkan keputusan yang inkrah berkepastian hukum tetap. Yang keenam, menuntut para anggota dewan yang terhormat agar tidak menjadi wakil mafia dan atau premanis, tetapi sungguh-sungguh menjadi wakil rakyat yang berpihak pada masyarakat demi keadilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Yang ketujuh, menuntut Ketua DPRD agar menindaklanjuti tuntutan ini sebagai aspirasi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan disampaikan dengan sesungguhnya. Semoga pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya terus melaksanakan tugasnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Tambolaka, 16 November 2020. Dewan DPC GMNI Sumba Barat Daya, Tobias Talu bertanda tangan. Pemkri Cabang Tambolaka, Julius Lere bertanda tangan. GMKI Cabang Tambolaka, Ishak Charles bertanda tangan. Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetebula, Yeremias B. Kewan bertanda tangan. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan Cipayung Plus. Membawa aspirasi rakyat yang terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum DPR terhadap Mario Mardi Nariti beberapa waktu yang lalu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini, dan adik-adik sudah menyampaikan semua pernyataan sikapnya, dan tiba saatnya kami dari DPRD menanggapi apa-apa yang sudah disampaikan dan sesuai janji kami tadi untuk mempertajam beberapa hal yang memang belum jelas di dalam pernyataan sikap
semua, baik anggota dan masyarakat yang datang di DPRD untuk duduk dengan sopan santun, berbicara secara bergantian, ya, agar tidak terjadi debat kusir. Sepakat itu? Sepakat. Apalagi ini yang hadir adalah kaum intelektual muda. Kita sama. Jadi adik-adik juga adalah penyalur aspirasi yang nyata. Kami juga adalah penyalur aspirasi kepada pemerintah, kepada instansi-instansi yang terkait tugas kami sebagai lembaga DPRD. Yang pertama, bahwa sesuai pernyataan saya tadi, bahwa DPRD tidak akan menutup mata terhadap kasus ini. Itu tolong dicatat. Buktinya, di dalam beberapa kesempatan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menanyakan kasus ini, perkembangan kasus ini. Dengan sigap dan cepat, pihak kepolisian sesuai prosedur dan Undang-Undang MD 3, apabila ada oknum anggota DPRD yang terlibat, maka untuk dilakukan pemeriksaan perlu pemberitahuan dan izin daripada gubernur. Dan surat pemberitahuan izin pemeriksaan sudah dilayangkan oleh Polres Sumba Barat Daya beberapa hari yang lalu, dan surat tembusan juga sudah dikirimkan ke lembaga DPRD. Itu hasil koordinasi kami. Yang kedua, hasil koordinasi kami bahwa Polres sudah melakukan gelar perkara, kemudian sudah memanggil beberapa orang untuk diwawancarai untuk mengklarifikasikan persoalan tersebut, termasuk beberapa saksi. Tinggal pihak Polres menunggu informasi lebih lanjut atau surat dari gubernur, izin dari gubernur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Itu sangat bergantung kepada hasil pemeriksaan. Menurut Pak Kapolres, hasil koordinasi saya pada hari Sabtu yang lalu, apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ada kemungkinan bisa saja yang bersangkutan ditahan. Ini pernyataan Pak Kapolres di kami setelah kami melakukan koordinasi. Jadi kami tidak tinggal diam sebagai pimpinan DPRD yang masuk di dalam Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, di mana kami berada di dalam. Semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, yang terutama keterkaitan dengan kasus-kasus pidana, itu selalu kami lakukan koordinasi untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Kemudian yang berikut, sesuai pernyataan adik-adik semua tadi, untuk menonaktifkan yang bersangkutan, kami tidak memiliki kewenangan sampai ke situ. Sekali lagi, untuk menonaktifkan oknum yang juga belum disebutkan namanya baik maupun inisial di sini, kami belum atau tidak punya kewenangan sampai ke situ. Tetapi yang perlu diketahui bahwa seseorang bisa diberhentikan dari DPR, yang pertama otomatis karena meninggal dunia, itu sudah otomatis. Ini sesuai dengan Undang-Undang MD 3. Kemudian yang kedua, terkena kasus pidana. Ya, terkena kasus pidana
sampai pada putusan ingkrah pengadilan. Itu sudah otomatis. Yang ketiga, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh partai. Ya, jadi 3 hal ini seseorang bisa diberhentikan dari keanggotaan sebagai DPRD. Adapun badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dewan di sini punya kewenangan dalam hal penegakan kode etik. Ya, dalam hal pelanggaran kode etik itu menjadi kewenangan DPRD. Tapi apabila itu menyangkut dengan pidana umum maupun pidana khusus, maka itu menjadi ranah daripada pihak kepolisian. Tetapi sekalipun itu adalah ranah kepolisian, DPRD tidak mungkin lipat tangan. Kami tetap akan menanyakan atau untuk mendengar perkembangan kasus. Tidak hanya kasus oknum DPRD, banyak kasus-kasus yang sekarang kami juga menanyakan kepada pihak kepolisian, yang kasus-kasus yang mengambang, yang tidak ada SP3-nya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Salve. Salve. Salam mahasiswa. Semangat terus. Salam mahasiswa. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan anggota DPRD, dan kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama perlu saya sampaikan, saya sebagai salah satu anggota Badan Kehormatan dan Ketua Badan Kehormatan, perlu saya perkenalkan, nama saya Thomas Tabrego. Saya dari fraksi Nasdem. Ada Octavianus dari fraksi PDB. Ada Martinus Manmara dari fraksi PAN. Ada Abdul Haris Nasution dari PKS fraksi KIR. Terus ada Pak John Mongadeta dari fraksi Perindo yang bergabung di Perindo dari Partai Demokrat. Jadi pertama-tama perlu saya sampaikan semua saudara-saudaraku yang sampaikan di sini bahwa yang namanya kekerasan, saya secara pribadi dan sebagai Badan Kehormatan sangat kami anti yang namanya kekerasan seperti yang ada mereka sampaikan. Sesuai apa yang menjadi sebuah tuntutan dan penyampaian hari ini, sangat kami salut dan kami ucapkan limpah terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang terdahulu yang menyamakan diri COVID adalah gamas. Kami sangat spirit dan mendukung dalam hal penegakan hukum. Dalam artian kami bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbar Daya dan Badan Kehormatan memberikan dorongan 100% kepada pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini dan mewujudkan sebuah penegakan hukum dan kedisiplinan hukum yang terjadi di Republik ini. Kalau saya nanya saja, saya bukan jadi anggota DPR, saya ada di antara kalian semua. Kalau begitu, mari kita saling menghargai apa yang menjadi proses hukum yang sedang dijalankan oleh Polres Sumbar Daya melalui penyidik yang ada di Kabupaten Sumbar Daya. Terus apa yang menjadi sebuah tatanan dan tatib yang ada di Kode Etik DPRD Kabupaten Sumbar Daya sesuai dengan rujukan MD3. Di situ ada 3 hal anggota DPRD diberhentikan. Pertama, meninggal dunia. Yang kedua, mundurkan diri. Yang ketiga, diberhentikan oleh partai. Karena bosnya anggota DPRD di sini rakyat dan partai. Kalau begitu, manakala dalam proses tatanan hukum yang sedang berjalan di pihak kepolisian ditemukan ada dugaan dan dimunculkan nama anggota DPRD yang terlibat di Kabupaten Sumbar Daya di dalam penegakan hukum, maka disitulah Badan Kehormatan akan menindaklanjuti. Makanya tadi Bapak pimpinan meminta untuk menyampaikan inisial
supaya kita merujuk apa yang menjadi sebuah tuntutan saudara-saudara mereka. Karena ketika nanti kami memeriksa dan menindaklanjuti di tingkat badan kehormatan, di situ ada 3 sanksi, yaitu sanksi ringan, berat, dan sangat berat. Ketika sudah ada itu, maka kami akan mengeluarkan rekomendasi melalui pimpinan tembusan kepada pimpinan partai masing-masing untuk ditindaklanjuti dan diberhentikan. Tetapi hari ini, mari kita hargai apa yang menjadi proses hukum yang sedang berjalan dan sedang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Sumbar Raya. Sekali lagi, kawan-kawan mahasiswa, kami sebagai anggota DPRD adalah representasi dari rakyat. Kalau begitu, tetap kami junjung tinggi apa yang menjadi hak rakyat, tetap kami menjunjung tinggi apa yang menjadi sebuah tugas pengawasan daripada anggota DPRD. Supaya jangan ada dugaan, oh ini karena teman korps atau ini karena teman DPR, tidak ada buat kita. Tetap kita menjalankan, tetap kita menghormati undang-undang yang sedang berlaku di Kabupaten Sumbar Raya dan di Republik Indonesia yang adik-adik mereka sampaikan tadi. Makanya kami siap merelakan tenaga, merelakan pikiran, kami hadir untuk bersama-sama dengan adik-adik mereka, mulai orasi dari depan sampai di dalam. Ya perlu kami sampaikan juga, tidak berarti kita melarang di sini tadi untuk masuk semua. Tapi kalau 30 orang, 25 orang juga kan sudah terwakilan. Apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Tidak berarti kita membatasi apa yang menjadi sebuah tuntutan ada di mereka. Mungkin itu saja Bapak Wakil Ketua, beberapa saran dan penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya sampaikan permohonan maaf. Salam. Baik, terima kasih Pak Ketua Badan Kehormatan. Kita sudah sama mendengar bagaimana prosedur di Badan Kehormatan, bagaimana seorang bisa diberhentikan dari anggota DPRD atau permintaan saudara-saudara semua untuk dinonaktifkan. Selanjutnya mungkin saya minta 1 orang saja, ya, 1 orang untuk menyampaikan sesuai permintaan kami tadi. Agar memperjelas surat yang adik-adik orang kirimnya. Saya pikir itu, saya persilakan 1 orang untuk menyampaikan korlapnya atau mungkin sebelumnya barangkali di sini karena ada Cipayung, teman-teman juga butuh bicara karena mereka bagian perwakilan organisasi masing-masing. Oh, jadi saya ada PMKRI, ada Gemini. Ya. Satu PMKRI, 1 Gemini, 1. Saya dari Komisi Keadilan Perdamaian. Oke, 3 orang silakan. 4. Oh, ada 1 dari Gemini. Oh, kita. Baik, 4 orang silakan. Oke, saya mungkin pertanyaan saya ini langsung dijawab saja. Apakah sudah punya kode etik Dewan? Sudah memiliki kode etik? Kami sudah punya kode. Mana? Nomor berapa itu? Kode kami punya PP 18. Tidak bisa, Pak. Sabar. Saya jelaskan dulu. Dewan telah mengangkat badan kehormatan harus menetapkan kode etik melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar Barat Daya. Ketika Bapak menyampaikan seperti itu, saya dengan sendirinya menduga badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kode etik. Karena itu acuan untuk memeriksa, memantau dan mengevaluasi bagaimana Dewan tidak memiliki kode etik dan merujukan atas hukum. Beda Bapak. Kita undang-undang hukum pidana maupun perdata beda dengan perundang-undangan yang ada di pemerintah. Seperti tadi Bapak menyampaikan tentang MD3. MD3 itu untuk DPR. Rujukan DPRD provinsi dan kabupaten adalah peraturan daerah nomor 23 tahun 2014. Kemudian dirubah 2 kali yang terakhir itu nomor 5 tahun 2015. Itu sangat jelas. Itu rujukan bagaimana dewan mereka bisa membuat kode etik di DPRD kabupaten masing-masing yang ditetapkan melalui peraturan dewan. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini riskan, Bapak. Biar terus Anda berbicara silakan, jangan ya. Yang berikutnya lagi, saya ingin menegaskan bahwa koordinasi dengan Pak
mohon maaf ya nanti kalau bicara agak ini sedikit. Jadi jangan kita biasa saya santai aja, jangan relax saja. Jangan. Ini saya sedang relax kali ya, Pak. Kalau sama pasti. Silakan. Ini gaya saya. Iya. Semua orang memiliki ciri khas dan gaya yang berbeda ketika berbicara. Silakan bicara sudah Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Yang berikut terkait dengan menonaktifkan. Ini tuntutan. Bahwa tadi Bapak menyebutkan terkena kasus pidana sampai ingkrah. Dia sudah terkena. Walaupun belum ingkrah, dia sudah terkena. Masih bisa dilakukan itu. Ya. Jadi ketika bahwa mereka, saya yakin bahwa mereka tidak pernah memantau dan hanya menunggu saja. Seharusnya dalam kode etik, apabila seorang anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik karena mencederai kehormatan lembaga DPRD, maka dia segera dipantau, dievaluasi berdasarkan kode etik yang sudah dibuat tersebut. Nah, pantauan ini apa? Bapak mereka harus turun lapangan, menanyakan tentang saksi-saksi dan lain sebagainya, mengidentifikasi sendiri dan tidak hanya menunggu. Ini tugas. Jadi kalau Bapak mereka hanya berharap orang datang harus menyebutkan inisial, Bapak mereka sudah tahu tapi tidak mau tahu kan? Betul. Ya. Ini saya ragukan. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya sekarang tidak memiliki keberanian. Ya. Tidak ada keberanian sama sekali. Jadi saya boleh menyampaikan, ini kesimpulan sementara dari analisis sederhana. Jangan sampai banyak mafia, premanisme yang ada di Dewan. Ini catatan saya yang paling penting. Ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Oke, saya lanjut. Oke, terima kasih Pak. Untuk sementara begitu dulu, saya kembalikan ke baik, terima kasih. Tolong sebut nama. Tadi Anda namanya siapa? Saya, nama lengkap saya Yermias Bayu Raya Kewan dari Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wetebulah. Yermias Bayu Raya Kewan. Ya. Ya, baik. Nah, saya Luis Lere, bisa bertemu. Ini saya Luis Lere. Ya, Luis Lere. Baik. Ini sepertinya, ya mohon maaf saja Bapak, saya akan langsung saja mengatakan. Karena ini macam seakan-akan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kasus ini. Jujur saja, tadi saya mendengar bahwa sudah ada koordinasi. Hasil koordinasi ini apa? Terus masih tidak ada kejelasan siapa-siapa yang dipanggil. Kalau Bapak memintakan harus menyebutkan. Terus hasil koordinasinya di kepolisian. Harusnya di situ sudah ada, sudah jelas siapa yang dipanggil, siapa yang diperiksa. Terus Bapak mempertanyakan ke kami untuk menyebutkan siapa-siapa itu. Jadi seakan-akan tidak mau tahu dan menunggu kami yang harus menyampaikan. Nah, jelas kan apa yang disampaikan rekan saya bahwa tidak ada pemantauan, tidak ada verifikasi dari pada kehormatan. Mungkin itu saja saya. Silakan yang berikut. Ya, oke baik. Selamat siang Bapak anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan nama saya Tobias Talu, Ketua Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sumba Barat Daya. Jadi saya sambung apa yang disampaikan oleh dua rekan saya tadi bahwa berkaitan dengan hasil koordinasi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua GMKI bahwa mungkin Bapak anggota Dewan tidak pernah turun. Seandainya saja Bapak mereka turun, pasti korban akan menyebutkannya dengan sangat jelas. Saya ulangi lagi, seandainya saja Bapak mereka turun memantau dan mengevaluasi
dan melihat keadaan korban saat ini, bisa saja korban menyebutkannya dengan sangat jelas oknum yang terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Jadi saya bisa menduga bahwa bapak mereka dengan kota Dewan tidak pernah turun untuk melihat keadaan korban. Saat ini korban sedang tertidur dan merasa kesakitan, tidak seperti yang kita rasakan kita berada di bawah matahari. Tetapi penderitaan yang dirasakan oleh beliau itu sangat sakit. Tetapi namun tidak ada satu orang pun yang peduli. Ini sangat jelas bahwa anggota Dewan tidak pernah turun ke sana. Karena anggota Dewan sedang bertanya di kami, siapa ini Sian? Berarti ini tahu tapi tidak tahu, melihat namun menutup mata, mendengar tetapi menutup telinga. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu anggota Dewan hadir di saat ini tidak juga menutup mata hati, karena mata hati tidak pernah berbohong. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak menutup mata hati, menutup mata kepala, telinga boleh, tapi mata hati jangan tertutup oleh berbagai macam hal. Jadi kami juga minta kejelasan bagaimana hasil koordinasinya agar disampaikan, karena sampai saat ini belum ada kejelasan yang didengarkan oleh masyarakat bagaimana persoalannya. Jadi kami juga minta Bapak Dewan mereka untuk bisa sampaikan bagaimana kejelasan dan koordinasinya bagaimana bisa disampaikan kepada kami juga, agar kami juga tahu bahwa Bapak Dewan mereka benar-benar melakukan koordinasi dengan Polres. Mungkin untuk sementara itu dulu. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Silakan yang keempat. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, saya Ishak Charles, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tamalaka. Pada kesempatan kali ini memperjelas apa yang mungkin menjadi aspirasi atau keinginan kami pada saat ini dalam poin-poin pernyataan sikap tadi. Saya sederhana saja dulu mau menyampaikan bahwa secara teori tugas dan fungsi partai politik yang juga adalah bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai bagian dari partai politik. Tugas partai itu adalah yang pertama masih banyak, salah satunya adalah itu tadi fungsi untuk mengatur konflik dan fungsi agregasi kepentingan, mencari tahu dan untuk melihat persoalan yang terjadi, tidak menunggu. Saya ulang lagi bahwa fungsi mengatur konflik itu secara teori dan agregasi kepentingan untuk melihat apa persoalan yang terjadi, karena secara tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat harus mencari tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat. Oleh karena itu, melalui persoalan yang terjadi saat ini, kami sangat berharap bahwa seperti apa yang menjadi praduga masyarakat atau opini yang beredar bahwa anggota DPRD hanya diam-diam saja, kami tidak mau seperti itu. Saya secara pribadi masih percaya terhadap Bapak Dewan mereka yang ada di tempat ini, sehingga kalaupun ada kelompok atau oknum tertentu yang mencederai lembaga ini, sehingga itu bisa dipulihkan kembali melalui tanggapan-tanggapan yang memang bisa memberikan suatu kepastian terhadap persoalan yang terjadi. Nah, terkait dengan poin-poin itu, saya pada substansi persoalan ini, saya berharap bahwa tidak hanya pada proses penegakan hukum yang menjadi pantauan Bapak Ibu Dewan mereka di sini. Seperti pada poin 4 yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana pemulihan psikologis dan psikis korban. Tadi Bapak Wakil Ketua Dewan sudah menyampaikan bahwa kita tidak diam, kita juga sedang mencari. Kenyataannya sampai saat ini belum ada dari pihak-pihak tertentu, lebih kepada pihak yang bertanggung jawab dari pemerintah melalui apa yang sudah disampaikan bagaimana pemulihan psikologis. Apakah Bapak Ibu Dewan mereka sudah melihat ke sana? Apakah pemerintah atau dinas-dinas terkait yang bisa melakukan itu? Bagaimana memulihkan psikologis korban sudah dilakukan? Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Jadi sehingga kita tidak berfokus saja pada persoalan penanganan kasus ini, tetapi juga bagaimana pemulihan psikologis korban, sehingga mereka tidak merasa terdiskriminasi, tidak merasa tertindas, atau tidak merasa tertekan secara psikologis di tengah masyarakat.
Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Jangan sampai hanya mengatakan kita sudah berupaya, kita tidak tinggal diam. Nah, tinggal diamnya apakah bentuknya seperti apa? Harus ada hal nyata atau yang bisa dilakukan. Jangan sampai membiarkan persoalan ini. Kembali kepada yang saya sampaikan tadi, fungsi agregasi kepentingan untuk mencari tahu satu persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena tugas Bapak mereka untuk mencari aspirasi masyarakat bukan saja soal pembangunan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, tidak di semua partai ini. Oleh karena itu kami sangat berharap, kita mendukung, kami berharap Bapak Dewan, Ibu Dewan mereka tetap konsisten terhadap penanganan kasus, tetapi jangan lupa terhadap pemulihan psikologis korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Salam. Salam. Baik, terima kasih semua sudah menyampaikan. Jadi menyangkut dengan kode etik sebentar akan disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan. Tapi yang perlu diketahui oleh adik-adik semua bahwa DPR memiliki 3 tugas pokok. Tahu. 3 tugas pokok itu adalah pertama legislasi, kedua peraturan daerah, kemudian tugas budget atau anggaran, dan yang ketiga adalah tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Ini 3 tugas pokok. Ya, ini supaya bisa dicatat 3 tugas pokok anggota DPR. Ya. Nah, jadi hal-hal yang menyangkut dengan ranah pidana, ya sekali lagi itu menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Kami hanya bisa melakukan koordinasi, ya melakukan koordinasi karena masuk di dalamnya kami ada Forkopimda. Ya, ini perlu dicatat. Kemudian saya setuju dengan yang terakhir. Untuk memulihkan psikologi, ya itu nanti kami akan minta kepada dinas terkait, ya untuk bisa memantau untuk pergi ya soal ke sana untuk melihat keadaannya. Terima kasih atas masukannya. Kami akan koordinasi dengan pemerintah supaya bisa melakukan itu, masukan yang sangat berharga buat kami. Sedangkan tadi seandainya anggota DPRD turun pasti akan tahu. Hal ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, ya sudah ditangani oleh pihak kepolisian di dalam proses. Kami tidak mau tumpang tinggi dan tidak boleh intervensi. Sudah ada batasan di sini, ya sudah ada batasan, ya supaya ini murni betul-betul karena kasus pidana silakan. Kalau seandainya anggota DPRD lagi yang ke sana, ya ini terus warna politiknya akan lebih tinggi. Kami tidak mau nuansa politiknya lebih tinggi daripada persoalan pidana. Ya, karena ini sudah ada temuan mengarah kepada pidana, maka pihak kepolisian punya kewenangan. Ya, kami mau menghindari tidak boleh ada intervensi politik supaya murni ini adalah pelanggaran pidana, pelanggaran hukum. Sama dengan adik-adik juga. Adik-adik juga murni menyuarakan ini, bukan ditunggangi seperti yang lalu yang kita juga bicara. Itu juga hal yang sangat positif. Betul-betul murni menyampaikan kebenaran. Bukan ada menunggangi atau ditunggangi. Jadi kita menghindari dan menjaga hal-hal yang bisa saja mentafsir. Kemudian tadi terus terang, memang betul kami sudah punya nama, kami sudah lihat di dalam video. Tapi pernyataan ini adalah pernyataan resmi adik-adik semua. Adik-adik hanya menyebut oknum. Betul, kami juga sudah tahu. Tapi berdasarkan ini yang kami punya pegangan formal. Ada landasannya. Ada landasan. Menyebut inisial silakan. Di koran juga menyebut inisial. Silakan disebutkan inisial. Supaya jelas bahwa adik-adik berani menyuarakan itu, berani. Kenapa takut?
diam kau. Kau lagi duluan. Kau duluan jadi ngomong. Ya sudah dia. Bicara lagi dulu kita bicara. Saya aku jangan sampai bicara bukan. Kami juga makan mahasiswa. Apa yang sudah contoh? Apa? Saya juga makan mahasiswa. Ini saudara saya, ini Audrey. Kita manusia di sini. Jadi tolong ya pakai etika. Tadi sudah awal. Ya pasal sudah diam, Pak. Jangan ulangi lagi, Pak. Ya berarti sudah. Tidak sudah berhenti, jangan ulangi, Pak. Sudah stop. Sekarang silakan. Silakan sementara dibicarakan oleh ketua barang. Jadi baik. Jangan diinterupsi. Saya sudah bilang. Seandainya saja saya bukan anggota DPR, saya ada di bagian kalian. Makanya saya bilang apa yang menjadi sebuah penyampaian kita, mari kita sama-sama menghargai, mari kita mendengarkan. Manakala masalah waktu sebenarnya bisa diklarifikasi. Ada mereka ini kan menyampaikan apa yang menjadi sebuah penglihatan, apa yang menjadi sebuah kejadian yang ada di luar. Makanya kami menerima dengan baik, mulai dari luar sampai di dalam sini. Mungkin begitu ada tidak bermaksud bahwa kita tidak berpihak pada aturan, tidak berpihak pada undang-undang. Jadi mungkin begitu saja Bapak Wakil Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengar. Dari saya belum menjawab pertanyaan. Dari saya belum menjawab pertanyaan, Bapak. Sudah diwakili 4 orang. Nanti sabar. Saya Tadi sudah sepakat 4 orang. belum menjawab pertanyaan. Kalau kita memaksa saya suruh keluar. Belum menjawab pertanyaan. Kami diminta 20 tadi itu. Kenapa disuruh keluar? Kami sudah disepakati. Kami diminta 20 tadi di sini, terus kami yang masuk lagi untuk mendengar betul gitu. Menanggung jawab tadi sudah. Jadi saya mohon maaf. Ini kita bukan mau berdialog sampai malam. Kami punya agenda juga sekarang. Makanya perwakilan, ya. Jadi sudah disampaikan tadi. Kita sudah menyampaikan. Saya mau persilakan. Awal tadi sudah kita bicara soal adab etika di sini. Saya hormat kalian datang masuk. Saya tidak mau terima kalian duduk di bawah. Karena kalian adalah rakyat sama dengan saya. Kami adalah wakil dari kalian. Maka kami harus duduk bersama. Kami hormat kalian. Oke, maksud saya belum menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan, itu yang kita mau. Siapa yang kenapa keluar? Kenapa suruh keluar? Ini rumah rakyat. Jangan bicara. Kami bicara langsung diancam keluar. Ada apa? Kami diserang juga. Kita om baik-baik. Bicara sedikit kami diancam keluar. Bicara sedikit kami diancam keluar. Saya melihat ini kok. Ini tadi kan kami disuruh masuk banyak-banyak. Tidak hanya kami yang wakili. Untuk kita diskusi, Pak. Tujuan kita diskusi. Kan bukan berdebat, toh. Nah, kalau dari belakang mereka tidak menghargai Bapak yang bicara di depan, bagaimana dengan kami? Betul. Iya, model begini. Kalian sempat teriak duluan. Kami sepakat apa yang disampaikan. Makanya mengerti substansi pertanyaan. Pukul meja, teriak-teriak. Yang memancing teman-teman. Sudah, silakan bicara pada intinya sudah. Ya, begini, Pak. Kami sudah jelaskan tentang tugas pokok kami. Sudah jelas selesai. Banyak hormatan sudah menyampaikan. Kami tidak bisa dipaksa dan digiring untuk mengerjakan sesuatu yang bukan tugas dan kewenangan kami. Selesai. Saya tanggapi. Saya tanggapi Deo. Ini konten yang paling penting yang kita diskusikan ini. Terkait dengan koordinasi dengan pihak kepolisian. Logika sederhananya begini. Ada sistem hukum positif, ada moralitas, ada budaya, ada agama, termasuk ada kode etik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Sumba Barat Daya. Kita tidak hanya lalu konsep penting itu di negara ini ada eksekutif. Bapak, kita Bapak diam dulu. Ya, hargai sedikit. Jangan mengajar kami, Pak. Nanti kami sebentar kalau diancam keluar lagi. Ya langsung pada intinya. Langsung. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penegak keamanan memiliki tata cara dan proses hukum positif. Sedangkan yang mau kita gali di sini, kenapa kami berada di sini? Kami mau minta pertanggungjawaban Badan Kehormatan atas kode etik yang sudah dibuat dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya. Nah, tadi disampaikan bahwa kode etiknya tahun 2019 itu tanda tangannya siapa? Ini peraturan perundang-undangan sangat dinamis. Perundang-undangan tentang
2003, terus dia naik dari 24 tahun 2014, lalu perubahan sampai terakhir nomor 5 tahun 2015. Artinya bahwa aturan itu dia sangat dinamis, apalagi kode etik. Ya, dia sangat dinamis, disesuaikan dengan proses perkembangan zaman. Makanya perubahan peraturan itu tidak boleh diberlakukan yang tidak berlaku. Sudah, jangan ini lagi. Maunya bagaimana sekarang? Maunya ada kode etik. Ada kode etik yang dibuat dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya yang ditandatangani oleh Badan Kehormatan yang sekarang periode 2019. Ya. Itu yang dipertanyakan. Sehingga ketika misalnya bahwa mereka sudah tahu ini tidak pidana, tetapi bagaimana dengan kode etik Dewan? Dia sangat berbeda. Landasan hukumnya, landasan hukum kode etik itu bukan pada KUHP, bukan pada KUHP, tetapi rujukan peraturan daerah. Karena ini kode etik, hukum positif, dia akan berbeda, berdiri sendiri. Sehingga bapak mereka juga bisa membantu teman-teman yang diduga agar tidak terbantu. Dewan mereka harus memiliki keputusan tentang kode etik dan kemudian dalam paripurna dilaporkan bahwa ternyata hasil identifikasi, hasil evaluasi dan pantauan kami menegaskan bahwa ini dia bersalah atau tidak dan lain sebagainya. Itu keputusan yang harus dibuat paripurna. Itu sudah sangat jelas, Bapak. Makanya dari awal saya bertanya, apakah ada kode etik atau tidak? Itu saja saya kembali. Baik, terima kasih. Jadi apa yang kalian bicarakan menyangkut itu kita sudah punya rujukan yang jelas. Kalau kalian menuntut bahwa tahun 2020 periode ini harus berlaku, kami sudah melakukan yang namanya BMTEK yang lalu. Jadi kita dalam proses ini masukan yang bagus. Kalau belum ada yang baru, maka berlaku mutatis mutandis. Ya, mutatis mutandis. Sudah otomatis akan berlaku yang lama. Yang lama ini dia tidak, ini 2019, sedangkan aturan yang ada bicara tadi 2014, 2004 itu masih tetap berujukannya ke sana. Jadi masukan itu tetap kami akan upayakan. Terima kasih, kami sudah catat ya. Jadi tolong ya adik-adik kami mohon maaf semuanya ya. Itulah. Memang adik-adik ini mahasiswa, kami juga mantan mahasiswa. Adik-adik pendemo sekarang, kami juga pernah pendemo. Sekarang kami di demo. Ya. Jadi gitu ya. Jadi sudah kita sama-sama maklumi, saya bisa menghormati itu, tapi juga kita dinamika yang ada sekarang kita kubur di sini, kita simpan di sini ya. Kalau ada tadi yang mau video-video tentang itu tolong jangan diikutkan lagi. Jadi saya sedikit, saya mau bicara. Pimpinan mau bicara, pimpinan. Jangan sampai pimpinan mau bicara. Pimpinan. Jangan sampai dibully. Pimpinan, saya izin bicara, pimpinan. Etika sudah ada perwakilan 4 orang. Iya, makanya kita yang hadir juga masih ada ini yang mengganjali pimpinan. Tidak, sudah selesai. Tidak, ini konkret pimpinan. Sederhana, bagaimana kita hadir di sini? Yang lain juga tadi bicara, teman-teman saya kasih berbicara. Karena mereka tidak mau jawab. Iya, saya tidak pimpinan, ini izin bicara, ini penting pimpinan. Pimpinan itu makanya kita datang diskusi. Bagaimana kita tertulis? Makanya kita datang untuk hadir di sini. Saya minta izin baik-baik ini. Disampaikan secara tertulis. Silakan, saya kasih waktu 1 menit bicara. Oke, baik. Kalau waktu 1 menit, buat apa kita diskusi? Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadir ruang sini, kita ini butuh ruang diskusi panjang ini Bapak. Jadi oke. Jadi tidak bisa Bapak begitu. Oke, saya poin pertama yang mau saya sampaikan untuk Badan Kehormatan Dewan. Ini substansi ya, tolong dicatat. Substansi. Oke, untuk Badan Kehormatan Dewan dan untuk Bapak Dewan lain yang terhormat, tolong kita saling menghargai. Yang di belakang tolong bisa perhatikan ke sini supaya kita serius menghargai. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kode etik Bapak. Jadi ketika Bapak menyampaikan secara ambiar, kita tidak mengerti substansi yang kita mau. Makanya ketika Bapak bilang, oke ini kode etik, langsung ambil kasih. Kode etiknya ini, selesai. Yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ada, bilang belum tidak ada. Selesai persoalan, tinggal kita buat. Begitu.
Bapak dong yang buat kan sudah dibayar. Kalau kami diizinkan digaji bisa buat. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya belum selesai. Oke. Satu lagi. Oke. Oke. Jadi yang berikut saya persilakan untuk pemberian. Saya tambahkan Pak. Jadi yang bilang tadi tidak punya kode etik kan punya. Iya, makanya Iya Pak, kita toh. Jadi kan ini lagi. Saya mohon izin. Tidak. Sudah. Saya langsung isi, saya tidak berteori banyak Pak. Pak silakan saya langsung ngomong apa tujuan saya. Saya ngomong silakan. Oke, terima kasih Pak. Alasan kami menanyakan kode etik, kenapa? Bukan berarti kami keluar dari konteks ini, soal kasus ini. Seandainya kode etik itu ada Pak, maka Bapak Dewan, Ibu Dewan bisa ada dasar hukum untuk bisa melakukan evaluasi. Nah, sehingga kami menuntut kode etik itu supaya ada tata tertib di Dewan ini. Misalkan Dewan yang miras, Dewan yang tidak masuk kantor, itu sanksinya apa? Kalau dinonaktifkan, dinonaktifkan. Nah, kalau ada termasuk kasus ini, nah kalau kasus ini kode etik itu sudah ada, hukum itu kan bisa saja dinonaktifkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi sudah kami siapkan kami punya kode etik. Iya, jadi saya minta kode etik Pak. Saya minta kode etik. Mutatis mutandis. Ya, selesai. Saya pikir ini terima kasih atas kehadiran kita semua. Tidak, Bapak kasih kita kode etik dulu. Kan bilang sudah ada tadi toh. Kode etik saudara, bukan kode etik itu untuk saudara. Kode etik itu supaya saudara tahu. Kode etik hanya untuk DPRD saja. Terus saudara masuk sekarang ada Pak, belum dipersilakan untuk bicara ini bagaimana? Dorong ke DPR. Dorong ke DPR. Kita kan masyarakat. Dorong ke DPR. Biar adil. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi mudah-mudahan bukan kejadian ini membatasi kita untuk bertemu lagi. Siap. Kejadian ini justru membuat kita penasaran. Ya. Membuat kita penasaran. Jadi artinya apa? Artinya apa? Jangan hanya kasus-kasus ini. Kasus-kasus lain pun silakan. Siap. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk Hidup Tua Muda.